Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep cara membuat kacang telur yang kokoh dan renyah tahan lama. Ini salah satu ide jualan Dapur Bunda Siska yang sangat laris manis teman-teman. Bagi bunda-bunda yang bingung mau usaha apa dan modal itu sangat nipis sekali, ini cocok sekali bunda-bunda karena modal ini cuma sedikit banget tapi bisa jadi usaha kacang telur yang sangat laris manis dan yang sangat bersyukur banget ya teman-teman. Usaha ini tidak musiman ya, walaupun nggak hari raya ini tetap laris manis teman-teman. Ini ide jualan Dapur Bunda Siska 1000-an dan 2000-an. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya dan menjualnya, yuk silahkan sama-sama selesai ya, supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya. Ini saya sudah menyiapkan 600 gram kacang tanah. Usahakan yang besar supaya nanti menghasilkan kacang yang bagus dan mulus ya teman-teman. Jangan menggunakan kacang yang kecut-kecut itu karena itu nanti tidak bagus ya tadi kacang telurnya. Kemudian ini gula pasirnya 150 gram. Nanti saya blender dulu supaya nanti mudah tercampur dengan bahan lainnya ya teman-teman. Lalu ini 2 butir telur ayam agak kecil, kemudian 1,5 sendok teh margarin, kemudian ini setengah wadah vanili bubuk supaya kacangnya nanti wangi ya. Kemudian ini tepung terigu, saya nanti pakai secukupnya. Biasanya saya setiap 1 kilo kacang menggunakan terigu sekitaran 500 sampai 600 gram atau secukupnya saja. Lalu ini di wadah lain gula pasir sudah saya blender. Kemudian kita masukkan vanili bubuknya. Aduk dulu supaya tercampur ya bahan keringnya teman-teman. Kemudian kita pecahkan telur. Lalu kita masukkan margarinnya. Ini margarinnya jangan kebanyakan ya teman-teman, soalnya kalau kebanyakan nanti bisa mengakibatkan kacang santan itu retak, kulitnya nggak mulus dan rontok ya teman-teman, pokoknya nggak bagus ya. Kemudian saya aduk menggunakan sendok dulu sampai tercampur merata. Setelah itu menggunakan whisker. Nah setelah ini saya menggunakan whisker ya teman-teman. Lalu saya kocok sampai semua itu bahannya benar-benar tercampur merata dan margarinnya itu enggak bergerindil loh teman-teman, dan warnanya itu agak berubah ya, agak pucat begitu. Bagi bunda-bunda yang bingung mau usaha apa dan modal nipis, ini cocok sekali loh bunda-bunda. Nah sekarang ini di wadah lain kita masukkan kacangnya ke dalam baskom, kemudian kita masukkan adonan telurnya 1 centong. Kita tambahkan sedikit ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata dan basah, supaya nanti kalau kita taruh tepung terigu itu bisa lengket ya. Soalnya kalau nanti nggak tercampur telur ya teman-teman, maksudnya kacangnya masih kering, tepung terigunya itu nggak bisa lengket begitu ya. Nah ini sudah tercampur merata semuanya, kemudian kita sisihkan dulu. Lalu ditampa atau ditempeh, kita masukkan secukupnya tepung terigu. Usaha ini tidak musiman ya teman-teman, walaupun tidak hari raya dijamin tetap laris manis. Jadi usaha ini cocok sekali buat ibu-ibu yang bingung mau usaha apa ya teman-teman, apalagi modal itu sangat nipis. Pokoknya ini cocok banget loh teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan kacangnya, kemudian kita interi. Bagi teman-teman yang tidak bisa interi, boleh juga di balik-balik menggunakan spatula begitu ya teman-teman. Nah seperti ini caranya. Kalau tidak bisa menginteri ini, cara seperti ini juga sangat mudah banget teman-teman. Dan seandainya nanti ada yang lengket atau menggumpal, kita harus memisah-misahkan ya. Tapi ini karena aturan yang pertama, biasanya itu nggak ada yang menggumpal teman-teman. Biasanya yang menggumpal itu aturan yang kedua, yang ketiga begitu. Nah setelah itu kita interi ya. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya, adonan basah 3 kali, adonan kering juga 3 kali ya, maksudnya bergantian begitu ya teman-teman, adonan basah, adonan kering ya, lakukan sampai 3 kali. Nah setelah itu kita ajak sampai selesai. Nah ini sudah adonan yang ketiga kali ya teman-teman, kemudian saya interi dulu sebentar, lalu kita ayak menggunakan wakul ya. Nah ini sudah
saya interi ya teman-teman, dan ini adonan yang ketiga, mulus banget teman-teman. Lalu saya ayak menggunakan wakul. Wakulnya nggak harus seperti ini ya teman-teman, yang penting ada lubangnya begitu ya, supaya nanti tepung terigu itu kalau diayak jatuh gitu ya teman-teman. Nah seperti ini kita ayak sampai selesai ya. Ini hasilnya sangat mulus sekali. Nah teman-teman, bagus banget kan. Nah ini sudah saya ayak sampai selesai teman-teman, hasilnya sangat mulus sekali. Ini nanti dijamin kacangnya kalian itu kalau digoreng tidak retak teman-teman, mulus banget. Nah sekarang siap kita menggoreng kacangnya ya. Panaskan minyak menggunakan api dari awal kecil ya teman-teman, dari awal sampai akhir itu maksudnya kecil, supaya nanti kacangnya itu enggak gosong dan matangnya itu merata dari dalam dan luar ya teman-teman. Jangan sekali-kali menggunakan api besar ya, nanti mengakibatkan kacangnya itu gosong tapi dalamnya belum matang. Nah ini sudah panas, kemudian kita goreng kacangnya, kita goreng separuh dulu. Menggoreng kacang itu harus telaten ya teman-teman, kita harus menggunakan api kecil. Dan seandainya nanti kacang itu sudah berubah warna kecoklatan, kita harus sering-sering mengaduknya supaya tidak gosong. Nah ini sudah kecoklatan teman-teman, kita harus sering mengaduknya ya, supaya nanti kacang itu tidak gosong ya teman-teman. Nah seperti ini, kita aduk terus, ini dari awal sampai matang itu kira-kira 15 menit ya. Nah sekarang kita angkat, ini sudah matang karena minyaknya enggak mendidih ya teman-teman, itu tandanya sudah matang minyaknya sampai kacangnya. Kemudian kita saring, lalu kita tiriskan sampai benar-benar tiris, supaya nanti kacangnya kalian itu garing, renyah dan tidak berminyak teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian kita goreng sampai selesai ya. Nah ini sudah saya goreng sampai selesai teman-teman. Nanti setelah dingin kita packing sesuai pesanan ya teman-teman. Nah ini sudah dingin teman-teman, hasilnya itu sangat bagus banget, mulus dan tidak rontok kulitnya ya teman-teman. Ini nanti saya mau packing 1000-an dan 2000-an karena di langganan dapur Bunda Siska sudah habis ya teman-teman. Nah ini saya sudah menyiapkan plastiknya teman-teman, yang 2000-an saya menggunakan plastik lilin ukuran 4x15. Nanti saya isi sekitaran 27 sampai 30 gram. Jangan penuh-penuh ya teman-teman, karena nanti itu kalau yang ditali itu susah ya, sampai di sini saja. Kemudian yang 2000-an saya taruh stiker ya, tapi yang 1000-an itu tidak. Dan stiker itu sangat murah teman-teman, ini satu gulung 500, harganya cuma 5.000. Kemudian yang 1000-an saya menggunakan plastik gulung seperti ini. Nanti saya potong-potong ya teman-teman, potong-potong sesuai ukuran. Yang 1000-an itu saya menggunakan maksudnya tak isi sekitar 14 gram sampai 15 gram teman-teman. Ini nanti saya potong sendiri ya, contohnya seperti ini. Yang pinggir itu sudah saya klep menggunakan mesin ya teman-teman, tapi bagi bunda-bunda yang tidak punya mesin boleh juga menggunakan lilin ya. Nah sekarang siap kita mengisi kacangnya ya teman-teman. Kita tuang kacangnya sedikit demi sedikit ya, kita menggunakan sendok, lalu kita siapkan timbangan. Nah sekarang saya mau menimbang yang 2000-an dulu ya teman-teman. Ini beratnya sekitar 27 sampai 30 gram. Nah ini 27,5 teman-teman, ini sudah hampir penuh ya. Kemudian ini yang 1000-an, nanti sekitar 14 gram sampai 15 gram teman-teman. Nah 14,7 gram. Kemudian nanti saya klep di sini ya teman-teman, kemudian sisanya saya gunting supaya rapi. Nah ini yang 1000-an saya mau klep dulu menggunakan alat seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini pinggirnya saya gunting supaya nanti penampilannya itu original ya teman-teman. Kita gunting seperti ini ya. Ini plastiknya harganya juga murah teman-teman, saya lupa harganya berapa. Nah seperti ini kita lakukan sampai selesai. Setelah itu kita lakukan yang 2000-an. Ini yang 2000-an saya klep juga ya teman-teman. Kemudian saya taruh stiker. Untuk yang saya taruh stiker cuma yang 2000-an ya, yang 1000-an tidak. Nah seperti ini, lakukan sampai selesai dengan cara yang sama. Nah ini sudah jadi semuanya teman-teman. Ini untuk yang besar itu menjadi 26 bungkus ya. 26 bungkus kali 2 52.000 ya teman-teman.
Ini nanti dari dapur Bunda Siska itu satu bungkusnya 1.800. Nah sekarang yang 1000-an ini 30 bungkus ya, cantik sekali. Jadi ini 30.000 ditambah 52.000 berapa teman-teman? 82.000 ya teman-teman. Nah cukup sampai di sini dulu video dapur Bunda Siska, semoga bermanfaat dan semoga nanti teman-teman itu berhasil dan sukses menjadi pengusaha kacang telur ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.